Baik, sekarang kita masuk kepada bab 33. Bab tentang apa itu? Anak yatim, duafa, miskin, perempuan, lemah lembut, rendah hati, ya kan? Sopan terhadap mereka. Sikap lemah lembut itu adalah sebuah sikap yang harus kita praktekkan dan kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena sifat lemah lembut, sikap saling asih, sikap lemah lembut, sopan itu adalah sebuah cerminan akhlak, cerminan kepribadian seseorang. Tingkat ilmu yang tinggi itu diperlukan dalam menampilkan akhlakul karimah. Ilmu itu penting, Bu. Betul? Sepakat? Ilmu itu penting. Adab atau akhlak itu lebih penting di atas ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Artinya apa? Orang yang berilmu saja banyak yang tidak menampilkan adab, etika atau tata krama. Banyak kayak begini, Bu. Pinter tapi sombong, pinter tapi songong, pinter tapi keblinger. Tapi kalau orang yang pintar kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan menampilkan dan mencerminkan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah itu kepada siapa harus kita lakukan? Kepada yang tadi, kepada semua orang sebenarnya, tetapi kita utamakan, kita dahulukan kepada para fakir, miskin, anak yatim, anak perempuan. Kok ada anak perempuan, nanti kita bahas. Ya, anak-anak perempuan itu nanti kita bahas. Baik, kita mulai kepada ayat dalam Quran surat Al-Hijr ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid janahaka lil mu'minin. Dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Terhadap orang-orang yang beriman kita disuruh rendah hati. Jangan congkak, jangan sombong. Apakah hanya kepada orang beriman saja? Tidak. Ayat ini sesungguhnya mengandung makna yang sangat luas. Kita ini disuruh berendah hati kepada orang-orang yang beriman, juga kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, termasuk kepada hewan, termasuk kepada tumbuhan, termasuk juga kita bersikap baik terhadap yang non-muslim. Jangan mentang-mentang dia beda agama sama kita, kemudian kita bersikap kasar terhadap mereka. Tidak begitu. Tetapi kita sebagai umat Islam harus menampilkan sikap yang baik, tata krama yang baik kepada sesama makhluk Allah. Kita keras terhadap orang yang non-muslim dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Kita tidak boleh ikut-ikutan. Dalam hal syariah keras. Apa maksudnya dalam hal syariah? Tidak boleh anak kita dinikahkan dengan yang non-muslim. Kan keras tuh ya, kelihatannya kan keras, tapi memang dalam hal ini harus dilakukan. Cantik, glowing, good rekening, good looking, anak semata wayang, ya kan? Bapak ibunya sudah tua, warisannya banyak, tapi ternyata dia non-muslim. Diterima atau jangan? Nggak boleh. Larangannya sudah jelas.
wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Hai laki-laki, ya kan, budak hitam tuh. Sandingannya begitu tuh. Ini pelajaran buat ibu-ibu nih. Bukan punya anak laki-laki kepincut sama yang non muslim. Kita ini punya aturan keras terhadap muslim dalam perkara-perkara tertentu. Tetapi dalam hal muamalah kita harus baik. Tapi dalam hal syariah enggak. Haram hukumnya yang muslim menikah dengan yang non muslim, walau cantik, good looking, good rekening, nggak boleh. Jadi toleransi, kita sedang wahfid janahaka lil mu'min, rendah hati. Toleransi itu dengan yang non muslim itu dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah itu kayak gimana, Bu? Saling bantu, saling menolong. Kalau ibu punya uang banyak, tetangganya yang non muslim nggak makan dikasih, itu boleh. Boleh. Kasih beras, boleh. Kasih minyak, boleh. Kan begitu ya. Kemudian ada ibu pengen beli, ternyata tetangganya yang warung itu non muslim, boleh. Tapi kita harus tetap bersikap ramah terhadap yang non muslim dalam hal tatanan muamalah, tidak pada tatanan syariat, tidak pada tatanan akidah. Paham ya, Bu? Terhadap hewan kita juga harus sayang. Yang punya hewan peliharaan di rumah, yang punya kucing, yang punya burung, ayam, embek, itu harus juga sayang terhadap hewan-hewan peliharaan kita. Bu, kita bisa mengambil pahala dari yang ada di sekeliling kita. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Ibu kalau punya tumbuh-tumbuhan itu disiram, dikasih pupuk, dibacain sholawat, dibacain ngaji. Ya, emang dibacain ngaji, Bu Ustadz? Iya, setelin murotal kalau ibunya males mah. Setelin murotal. Ya, sambil baca sholawat, sambil nyiram tuh sambil baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Kan enak ya, enak kan Bu ya, sambil nyiram. Pohon juga punya perasaan. Waqfid janahaka lil mu'minin, berendah hati terhadap orang-orang yang beriman, Bu. Termasuk berendah hati terhadap orang-orang yang beriman itu contohnya seperti ini. Ketika ada orang yang datang kepada ibu, ya, misalkan dia itu meminta, maka jangan dihardik dulu. Paham gak maksudnya jangan dihardik dulu? Jangan dicelak dulu. Satu, barangkali dia tidak sampai ilmunya bahwa meminta-minta itu jika dijadikan profesi hukumnya haram. Kan orang yang di jalan itu kan meminta-minta ya. Jangan dicelak dulu. Kita pakai ilmunya, ilmu positive thinking, ilmu husnudzon. Jangan-jangan mereka gak tahu hukumnya. Saya, ibu tahu hukumnya, jangan-jangan mereka tidak tahu hukumnya. Jadi pakainya ilmu positif thinking, ya kan? Yang kedua, barangkali memang dia bukan profesinya itu, tapi memang dia sedang benar-benar butuh terhadap makan pada hari itu. Jadi kalau sudah positif thinking yang kita dahulukan, ketika ada orang yang meminta-minta kepada kita, maka yang ada adalah welas asih. Ini waqfid janahaka lil mu'minin. Gimana kalau yang memang sudah profesinya seperti itu? Nanti siapa sih miskin itu ada di sini? Kalau memang profesinya dia meminta. Kemudian dalam surat Al-Kahfi ayat 28, dan bersabarlah engkau Muhammad, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Masyaallah. Dan bersabarlah engkau Muhammad
bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhaan dari Allah. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ada pada hadis pertama yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, saya langsung masuk ke hadis, nanti balik lagi ke ayat. Nggak apa-apa ya Bu ya. Saya masuk ke hadis. Ayat ini ada asbabul wurudnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, ia berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sittata nafarin faqala al-musyrikuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam utrud haula'i la yajtari'una alaina wa kuntu ana wa ibnu Mas'udin wa rajulun min Hudailin wa Bilalin wa rajulani lastu usammihima fawaqa'a fi nafsi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma sya'allah an yaqa'a fa haddasa nafsahu fa anzalallahu ta'ala wa la tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kami bersama Nabi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Kami pada saat itu berjumlah 6 orang. Jadi yang lagi bercerita ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu orang-orang musyrik berkata kepada Nabi, usirlah 6 orang itu supaya mereka tidak lancang kepada kami. 6 orang itu adalah aku, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, seorang dari kabilah Huzail, Bilal, dan 2 orang yang tidak kuingat namanya. Maka dalam hati Rasulullah terbesit sesuatu yang dikehendaki Allah. Lalu beliau meniatkan sesuatu, artinya pengen mengusirnya. Maka Allah menurunkan firman, janganlah engkau mengusir, ya, janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridhaan Allah. Jadi Al-Kahfi dengan Al-An'am 52 ini saling berkorelasi, saling ada hubungannya. Ibu-ibu, hadis ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk orang yang pertama masuk Islam. Dengan masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas, kan ada Khadijah ya, termasuk di dalamnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk ke dalam agama Islam, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Di antaranya juga yang masuk itu adalah Ibnu Mas'ud, Bilal bin Rabah. Ketika baginda Rasul sedang berkumpul, sedang bertemu dengan para pembesar Quraisy, pada saat itu baginda Rasul diperintahkan untuk mengusir 6 orang itu. Sempat baginda Rasul terbesit, tapi kemudian Allah melarang. Siapa 6 orang yang dianggap hina di sini? Dia adalah Ibnu Mas'ud. Siapa ibu Ibnu Mas'ud? Miskin penggembala kambing, Bu. Tapi pada saat itu Ibnu Mas'ud ini memang miskin dan penggembala kambing. Artinya nggak selevel lah. Udah sih diusir aja yang kayak gitu-gitu mah. Sempat mau diusir. Dan satunya lagi siapa? Bilal bin Rabah. Masya Allah. Gara-gara ada Ibnu Mas'ud, gara-gara ada Bilal bin Rabah, budak hitam yang dimerdekakan, kan begitu, suruh diusir. Sempat baginda Rasul terbesit hatinya, ya kan? Sempat terbesit hatinya, tapi kemudian turun. Jangan kau palingkan.
Jangan kau berpaling ya Rasulullah, kata Allah. Jangan kau berpaling. Ayat ini memang turun untuk baginda Rasul, tapi juga pelajaran untuk kita. Hei, jangan ketipu sama casing. Kenapa? Karena orang-orang yang miskin itu, yang disebutkan dalam hadis yang 6 orang itu rata-rata miskin, Bu. Dan orang miskin itu justru adalah mereka yang paling cepat menyeru dan menerima dari ajakan baginda Rasul. Justru kalau orang kaya itu biasanya banyak syarat, banyak kriteria. Masuk Islam, nanti saya dapat apa? Nanti jaminannya apa? Nanti gimana? Nanti kan begitu. Tapi kalau orang miskin, dia nggak banyak pikir. Taat sekalian taat luar biasa. Kita tahu ya kisahnya Bilal bin Rabah kan, Masya Allah, sampai ditindihin batu besar. Apa yang dikatakan? Ahad, satu. Makanya kata Allah, jangan berpaling, jangan diusir, jangan diusir. Wala tatrudil ladina yataquna rabbahum bil ghadawati wal asyi. Jangan kau berpaling mukamu kepada mereka yang menyembah Allah, yang berzikir kepada Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Apa pelajaran yang kita ambil dari sini? Berteman itu, memilih teman itu adalah memilih orang yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi memilih teman itu adalah orang yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang banyak berzikir dan beristighfar kepada Allah. Sebaik-baik teman itu adalah yang mengingatkan kita untuk terus dekat kepada Allah. Bukan teman yang ngajak hura-hura terus, bentar-bentar ngajakin ke mall, bentar-bentar ngajakin ke pantai, bentar-bentar ngajakin piknik. Sekali-kali nggak apa-apa piknik. Jadi ketika baginda Rasul disuruh ngusir Ibnu Mas'ud dan Bilal bin Rabah, itu pelajarannya itu, Bu. Kita ini kalau berteman itu sama siapapun, nggak perlu level-levelan, ya, nggak perlu level-levelan. Justru berteman itu lebih bagusnya sama orang-orang miskin, tapi kemudian dia beriman kepada Allah, mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah dan terus berzikir mengingat Allah. Kenapa, Bu? Karena bahan obrolan orang-orang miskin dengan obrolan orang-orang kaya itu beda. Sepakat? Kalau kita kumpul sama orang-orang yang miskin, pasti dia akan bercerita, Masya Allah, ya Allah, suami saya kemarin berangkat pagi pulang malam. Berangkat orang pulang orang, kata dia. Lah masa berangkat orang pulangnya kambing? Paham gak maksudnya, Bu? Tidak dapat apa-apa, tapi alhamdulillah masih ada beras sama garam. Ketika kita kumpul dengan orang-orang seperti itu, justru kita akan lembut hatinya. Kita semakin bersyukur kepada Allah. Saya sarankan ibu sering-sering deh kumpul sama orang-orang yang kurang. Sering-sering deh kumpul sama orang-orang miskin. Sok ibu akan semakin bertambah nikmatnya kepada Allah. Ibu nanti akan semakin royal, semakin mudah untuk mengeluarkan isi kantong itu kepada mereka. Memang berteman itu seperti itu. Jadi itu pelajaran pentingnya itu. Ya, walaupun pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu meminta untuk diusir baginda Rasul tidak. Dan itu diberikan, diilhamkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi pelajaran penting, pelajaran besar untuk bagaimana cara kita memilih teman. Sekelas baginda Rasul itu, Bu, temannya sama budak. Sekelas baginda Rasul temenannya sama penggembala kambing. Lu apalah kita milih-milih teman? Apalah kita kok pula pilih untuk bertetangga? Masya Allah, bertemanlah, bertanggap dengan siapa saja yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah
Orang-orang kafir dan kaum yang lemah adalah orang-orang yang pertama masuk Islam dan membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW. Ini kan Sa'ad, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Bilal. Itu kan awalnya memang kafir kan? Dia adalah miskin. Orang-orang kafir, kaum lemah, tapi mereka itu yang pertama kali masuk dan membenarkan risalah Nabi. Kenapa, Bu? Karena hatinya itu polos, jernih, nggak ada syarat-syaratan gitu. Bener nih, ya kan? Nggak ada pikiran keberatan apapun. Jadi pelajaran yang kedua adalah orang-orang fakir dan kaum lemah adalah orang yang pertama kali masuk Islam dan membenarkan risalah Nabi. Kita perlu mencontoh bagaimana ikhlas dan sabarnya dari Bilal bin Rabah. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah kewajiban untuk menghormati orang-orang yang sholih dan menjauhi sesuatu yang menyakitkan serta menjadikan mereka murka. Karena menyakiti dan memarahi orang yang soleh akan menyebabkan munculnya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau rendah hati, babnya rendah hati, bersikap lemah lembut sama ustadz, sama ustadzah, sama kiai, sama guru ngaji. Itu jangan kasar, dusun. Ya, kenapa, Bu? Karena ketika itu dilakukan oleh kita, itu akan cukup mengakibatkan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya itu selalu teringat nasihat Pak Kiai. Ilmu itu yang kita ambil adalah kebarokahannya. Dan barokahnya ilmu itu terletak kepada gurunya. Karena ilmu yang diajarkan itu bisa akan bermanfaat jika nurut sama guru. Bagaimana kita bisa tahu bahwa ilmu itu bermanfaat? Itu terlihat dari efek setelah menuntut ilmu. Selalu kesuksesan seseorang itu, kata Pak Kiai, itu ditentukan 80%-nya adalah kedekatan dia dengan Allah. Bukan karena ilmunya, bukan karena jabatannya, bukan karena tahtanya. Kecerdasan itu hanya 20%. 80%-nya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran yang keempat selanjutnya adalah kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang lain karena agama dan imannya, bukan karena kedudukan dan hartanya. Jadi kita ini kalau menghormati orang lain itu bukan karena casingnya, tapi karena imannya. Bisa jadi orang yang lusuh, orang yang kumel, ya, secara pakaian dia tidak punya, tetapi mulutnya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngewirid aja mulutnya, berzikir aja. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah persamaan dalam nilai-nilai kemanusiaan adalah prinsip dasar yang sudah diterapkan sejak masa awal baginda Rasulullah berdakwah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah memilih siapa yang akan masuk, tidak pernah mengkategorikan yang boleh masuk Islam yang kaya-kaya dulu, enggak. Yang miskin-miskin nanti belakangan, enggak begitu. Justru yang menyambut gembira tentang risalahnya baginda Rasul itu adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pelajaran terakhirnya yang terakhir adalah bahwa hati, amalan hati itu lebih utama daripada amalan zahir. Kenapa baginda Rasul? Kenapa Allah sampai membela Ibnu Mas'ud dan Bilal bin Rabah? Karena ketulusan dan keikhlasannya dalam memeluk agama Islam. Pembesar-pembesar Quraisy yang dianggap, yang dipandang oleh baginda Rasulullah akan memberikan efek dan dampak yang besar itu tidak lebih baik, kata Allah, daripada Bilal bin Rabah. Karena Bilal bin Rabah itu mereka berzikir, beristighfar, mengingat Allah dalam pagi dan petang. Alhamdulillah. Itu ayat yang kedua, kaitannya dengan hadis yang pertama. Balik ke ayat selanjutnya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar.
Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Betul kan Bu ya? Jangan menghardik itu caranya ibu tadi berhusnudon. Jangan-jangan orang ini tidak tahu hukumnya. Orang-orang yang minta di jalan tuh, kalau ibu gak mau ngasih, gak usah juga mencela. Jangan menghardik. Fa ammal yatima fala taqhar. Berbicara tentang anak-anak yatim, ini kita masuk kepada hadis yang ketiga. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha." Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Farraja bainahuma begini nih. Fa ammal yatima fala taqhar. Dan terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Itu kemarin sudah saya bahas panjang lebar. Termasuk menganiaya atau menghardik anak yatim itu adalah tidak mengasih sepenuhnya hak anak yatim. Karena kata baginda Rasul, orang yang memelihara anak yatim itu sama baginda Rasul nanti di surga kayak gini, rendengan. Lo Rasulullah itu lemah lembut, baik hati, tidak menyusahkan. Memelihara anak yatim itu sebenarnya mudah. Sebenarnya mudah jika kita betul-betul memisahkan antara haknya yatim dengan haknya kita. Oh, kenapa kepada anak yatim itu kita harus berbuat baik? Karena anak yatim itu dipaksa hidup mandiri. Dipaksa hidup mandiri padahal dia belum mampu. Siapa sih sebenarnya anak yatim itu? Anak yatim itu adalah man mata abahu, yang abinya, yang ayahnya meninggal. Wa huwa shogirun, tetapi dia masih kecil. Bu Ustadz, kalau sudah 15 tahun ke atas boleh nggak? Boleh kalau dia masih sekolah, kategorinya sabilillah. Artinya adalah dia di sabilillah. Karena kan memang harus dibiayai sekolahnya. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Saya bersama anak yatim di surga itu seperti ini. Wa asyara bis sababati wal wusta. Wa farraja bainahuma. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkan di antara keduanya. Masya Allah. Pengen gandengan sama baginda Rasul? Kalau pengen gandengan sama baginda Rasul, lemah lembut, sayang sama anak yatim. Sayang sama anak yatim, lemah lembut juga sama ibunya. Sama anak yatimnya lembut, sama ibunya kasar, ini gak boleh. Sama anaknya lembut, sama ibunya kasar, melengos, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada seorang perempuan pun yang ingin ditinggalkan oleh suaminya. Sepakat? Kalaulah dia ingin, pasti meminta suaminya tetap mendampingi dirinya sampai akhir hayatnya. Tapi apalah daya, dia harus menerima ketetapan dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus seorang diri berjuang membesarkan dan mengasuh putra-putrinya. Maka dalam kitab ini pun diterangkan bahwa anjuran untuk mengasihi anak yatim itu juga berlaku kepada ibunya. Nggak boleh sama anaknya doang. Anaknya mah baik, dibaik-baikin, nakal didiemin aja sama ibu. Yang dimarahin siapa? Emaknya. Nggak boleh. Sama emaknya juga harus sopan, harus berlemah lembut. Ini yang salah kaprahnya di kita, buku menghardik anak yatim itu. Kalau anak yatimnya salah boleh diingatkan. Yang jelas apapun kondisinya, seorang ibu dari seorang yatim kita harus berlemah lembut kepada dia. Ya, kalau anak yatimnya nakal gimana Bu Ustadz? Tegur. Bu, maaf nih, saya akan meluruskan satu kesalahan kita di masyarakat. Kita ini suka ketemu sama anak yatim, maaf, nakal biasanya kan? Nakal kan? Kenapa nakal ya?
karena gak ada bapaknya, betul nggak? Terus kita masyarakat, karena kita ini memahami fa'amal yatima fala taqhar, tidak boleh menghadik, tidak boleh memarahi, akhirnya anak yatim yang nakal kita diemin aja. Ini salah, Bu. Ini salah. Kalau ada anak yatim nakal, kita ingatkan, mengarahkan. Kalau misalkan ibu melihat anak yatim sekolahnya bolos, ibu diem aja, gak berani marahin karena dia anak yatim, itu justru itu menjerumuskan dia.